Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Oh, kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke tanah Kalimantan. Dahsyatnya minyak pelet dari pedalaman Kalimantan. Herman berdiri di teras rumahnya, memperhatikan Lilis yang sedang berbincang akrab dengan adiknya Mirna. Sudah sejak lama dia menyimpan perasaan pada gadis itu, tetapi kehadirannya seolah-olah tak pernah berarti. Lilis tak pernah mengarahkan pandangan penuh minat padanya, selalu saja dingin, seakan Herman hanyalah sosok asing yang kebetulan lewat. Dia mencoba menenangkan hati. Mungkin Inya masih muda, belum paham, gumamnya. Tetapi setiap kali melihat Lilis tertawa dengan laki-laki lain, hatinya seperti dicubit perih. Ia sadar gadis itu tak pernah menunjukkan ketertarikan sedikit pun padanya. Bukan karena Herman tak pernah berusaha. Ia kerap mencoba mendekati Lilis, hanya saja respon Lilis memang selalu dingin, bahkan untuk sekedar berbasa-basi. Sampai akhirnya Herman merasa lelah. Di tengah malam yang sunyi, dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam kamar. Kayaknya aku harus tulak merantau gasan memperbaiki nasib. Mungkin kalau sudah punya banyak duit, Lilis mau kunikahi. Keputusan itu seperti jalan keluar bagi hatinya yang setelah lama bergulat dalam ketidakpastian. Dia tidak bisa terus berada di kampung mereka sebagaimana warga yang lain. Keluarga Herman berasal dari keluarga petani. Kehidupan mereka memang tidak kekurangan. Setidaknya selalu ada beras untuk makan sehari-hari, tetapi agak sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Tanpa banyak pertimbangan lagi, akhirnya Herman mengabarkan kepada keluarga bahwa ia akan pergi ke kota untuk mencari peruntungan. Kebetulan ada pamannya yang berada di kota tersebut, sehingga Herman bisa menumpang di sana sambil mencari pekerjaan. Sebelum berangkat, ia sempat melihat Lilis untuk terakhir kalinya dari jauh. Gadis itu tampak tak berubah, tetap ceria, seakan-akan keberadaan Herman tak pernah berarti. Dengan senyuman pahit, Herman pergi meninggalkan kampung halaman. 5 tahun kemudian, Herman kembali ke kampungnya dengan punggung lebih tegak. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang, dan sepatu kulit yang berkilat. Penampilannya rapi, memancarkan kesuksesan yang ia raih di kota besar. Saat tiba di depan rumah, Mirna yang melihatnya terkejut. "Kak Herman," serunya girang. Herman hanya tersenyum. "Sehat, Ding? Kayak apa keadaan Mama?" Mirna mengangguk. "Mama baik, Kak. Kami semua dandaman. Rindu banar lawan Kak Herman. Sudah 5 tahun, tidak terasa." Herman menepuk kepala adiknya dengan lembut. "Ya, kakak juga rindu. Banyak hal yang ingin kakak ceritakan. Ikam sendiri, kayak apa kabar? Bagaimana teman-temanmu? Lilis, apa dia masih sering main ke sini?" Wajah Mirna berubah kaku seketika. Dia terlihat ragu, namun akhirnya menjawab. "Kak, Lilis sekarang sudah diikat orang. Beberapa bulan lagi mereka akan menikah." Jawaban itu menghantam Herman seperti petir di siang bolong. Jantung yang berdegup cepat. Ia berdiri terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Dengan siapa?" "Ngarannya Fahri, lelaki dari kota. Baik orangnya." Herman menelan ludah. Dadanya sesak. 5 tahun dia pergi mengumpulkan uang dan kembali dengan perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya.
Tapi ternyata segalanya tampak sia-sia. Tanpa berkata apa-apa, dia beranjak masuk ke dalam rumah, berusaha menenangkan gejolak di hatinya. Beberapa hari setelah kepulangannya, Herman secara tak sengaja bertemu dengan Lilis di pasar. Gadis itu terlihat lebih dewasa. Wajahnya masih secerah dulu, hanya saja kini terpancar ketenangan yang berbeda. Saat melihat Herman, Lilis tersenyum sekilas, tapi agak canggung. "Kak Herman, pian sudah bulik?" sapanya. "Katanya kamu sebentar lagi menikah," ucap Herman tanpa menjawab pertanyaan Lilis. Suaranya terdengar tegang. Lilis mengangguk. Iya, ulun sudah dilamar orang." Herman menatap Lilis dengan tatapan yang sulit diartikan. "Selamat Lilis, mudah-mudahan Ikam bahagia." Lilis terdiam. Mereka berdiri canggung dalam keramaian pasar, masing-masing sibuk dengan pikiran mereka. Hari-hari terus berlalu. Herman sering melihat Lilis bersama Fahri. Fahri memang tampak gagah. Ia juga selalu memperlakukan Lilis dengan penuh perhatian. Ada rasa sakit di hati Herman, tetapi ia mencoba menerimanya. Suatu hari, ia bertemu Fahri di sebuah acara. Herman berusaha menyapanya, mencoba mencari tahu seperti apa sifat Fahri. Tapi dia terpaksa kecewa karena Fahri bahkan tidak meliriknya sama sekali. Lelaki itu justru berjalan begitu angkuh, dagunya terangkat tinggi seakan tak sudi berbicara dengan orang kampung sepertinya. Hati Herman yang awal sudah bisa menerima pertunangan Lilis dengan Fahri kembali panas. Dia segera pulang ke rumah dengan darah mendidih karena merasa diremehkan. Di malam harinya, Herman duduk seorang diri di kamar dengan pikiran yang kacau. Sikap sombong dari Fahri membuatnya berpikir ulang. Bayangan wajah Lilis kembali menghantui pikirannya, tak mau lepas walau sekeras apapun ia mencoba melupakannya. Hingga akhirnya Herman tak sanggup lagi menahan sakit hati. Dia bukan hanya patah hati karena perempuan yang sudah lama dicintainya ternyata memilih laki-laki lain. Dia juga gusar karena perlakuan Fahri yang keterlaluan padanya. Semua warga di kampung mereka memang sudah tahu tentang perasaan Herman kepada Lilis, sehingga Herman seringkali mendapat tatapan kasihan dari mereka setelah tahu dia hanya bertepuk sebelah tangan. Tetapi bukan berarti Fahri juga bisa memperlakukannya seperti sampah. Herman tidak terima. Dia mulai mencari cara agar bisa membalaskan sakit hati yang dirasakannya selama ini. Herman ingin Lilis dan Fahri menderita karena sikap mereka padanya. Suatu saat, salah seorang teman Herman menyebutkan tentang minyak kukang. Minyak yang konon mampu membuat orang yang dituju berbalik arah. Orang yang menjadi target akan mencintai pemilik minyak kukang dan rela melakukan apa saja untuknya. Minggu itu juga, Herman diantar kenalannya mendatangi rumah orang tua yang tinggal jauh di pedalaman. Keduanya menggunakan motor karena tidak ada mobil yang bisa masuk ke sana. Rumah orang yang mereka tuju ternyata cukup besar, terbuat dari kayu ulin yang mungkin sama tuanya dengan sang pemilik rumah. Gonggongan anjing terdengar dari rumah penduduk sekitar ketika mereka berdua sampai di tujuan. "Ini rumahnya?" tanya Herman penasaran. Temannya itu mengangguk. Setelah mengetuk pintu, pemilik rumah akhirnya membukakan pintu sambil memperhatikan Herman dengan tatapan yang tajam. Wajahnya keriput dengan punggung membungkuk, tetapi mata lelaki itu tampak bersinar terang, membuat orang yang pertama kali melihatnya tercengang heran. "Masuk," katanya singkat, seakan sudah tahu apa yang diinginkan tamunya. Mereka duduk di atas tikar purun yang sudah terbentang di ruang tamu. Herman mengamati ruangan sekeliling. Matanya menyipit karena tak yakin apakah lelaki itu memang memiliki barang yang dia inginkan. "Jadi, apa yang kalian cari sampai datang ke sini?" tanya lelaki yang mengaku dipanggil Kak Hidayat tersebut dengan suara serak. Teman Herman menyenggol Herman, memintanya untuk berbicara dan menceritakan niatnya pada Kak Hidayat. Herman sempat enggan, dimintanya si teman agar mewakilinya bercerita, tetapi pada akhirnya dia mengalah juga. Bagaimanapun juga, memang harus dia sendiri yang bercerita. Dengan sedikit terbata-bata, dia menyebutkan apa yang diinginkannya serta alasan yang membuatnya melakukan hal tersebut.
Kak Hidayat terdiam sejenak, seakan menimbang-nimbang. Lalu dia menatap Herman dekat-dekat. Kalau begitu, Ikam sudah yakin ingin menggunakan minyak kukang? Herman mengangguk. Ia menelan ludah. Inggih Kai, apapun caranya, asalkan Lilis menjadi milikku. Kak Hidayat berdiri, menyalakan dupa sebelum mengambil kain hitam dari laci kayu tua di sudut ruangan. Dari dalam kain itu, ia mengeluarkan sebotol minyak. Semua itu diletakkan di hadapan Herman. Minyak kukang bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng tuh, ujar Kak Hidayat dengan nada serius. Jangan dijadikan mainan. Herman menatap benda tersebut dengan tatapan yakin. Dia sudah bulat tekadnya. Ulun sudah siap, Kai. Asalkan Lilis ada di genggaman ulun, maka ulun kada peduli lagi sama perempuan lain. Kak Hidayat tersenyum hambar. Ia sudah sering mendengar janji serupa dari para tamu yang datang ke rumahnya, dan tidak satupun orang yang menepati janjinya. Tetapi dia tampil pusing. Kak Hidayat segera menyebut mahar yang harus diserahkan Herman sebelum ia bisa membawanya pulang. Herman mengangguk perlahan. Mahar yang harus dibayarkannya cukup mahal. Meski begitu dia tak peduli. Saat ini hatinya sudah terlanjur tertutup oleh hasrat yang membabi buta. Keputusasaan membuatnya tak peduli. Semua yang ia inginkan hanyalah agar Lilis menjadi miliknya dan Fahri menanggung malu karena calon istrinya telah dijamah Herman terlebih dulu. Herman dan temannya pulang ke kampung mereka hari itu juga. Setelah tiba di rumah, ia segera memberikan upah yang cukup besar sebagai imbalan jasa temannya mengantarkannya bertemu dengan Kak Hidayat. Jaga rahasia ini, pinta Herman pada temannya. Beres, sahut teman Herman yakin. Mereka bersalaman, saling berjanji tidak akan membuka rahasia tersebut sampai kapanpun. Beberapa hari kemudian, Herman mencari cara agar ia dapat mengoleskan minyak kukang ke kulit Lilis. Mudah saja, dia hanya menyentuhkan jari manisnya yang sudah diolesi minyak kukang ke belakang telinga Lilis ketika mereka tak sengaja bertemu. Herman tersenyum. Ia meminta maaf lalu permisi menjauh dengan alasan sedang ada urusan. Hari itu pula, ia kembali ke kota dengan alasan ada urusan. Tetapi sebenarnya Herman sengaja ke sana untuk menghindari Lilis. Dia tidak ingin bertemu gadis itu dulu sebelum minyak kukang benar-benar memberi reaksi. Di hari ketujuh, berita tak terduga sampai di telinga Herman. Lilis jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, sering mengigau, kerap menyebut nama Herman di sela-sela demamnya. Keluarga Lilis pun kebingungan. Mereka membawa gadis itu ke puskesmas, hanya saja tak ada perubahan berarti. Mendengar berita itu, Herman tersenyum tipis. Ada rasa senang di hatinya. Minyak kukang sudah berhasil, pikirnya. Tidak ada rasa bersalah. Keinginannya untuk memiliki Lilis sangat-sangat besar. Ia segera pulang ke kampung, menengok Lilis sekaligus membawakan oleh-oleh. Pada saat tersebut, dia kembali mengoleskan minyak kukang agar efeknya semakin kuat. Dan benar saja, sejak saat itu Lilis tidak mau berjauhan dengan Herman lagi. Dia selalu merindukan Herman, bahkan rela mendatangi ke rumahnya hanya agar dapat melihat Herman. Lilis yang tadinya dikenal sebagai gadis pemalu dan sopan, tiba-tiba berubah drastis. Dia sering mendatangi rumah Herman tanpa memperhatikan waktu, bahkan saat malam sekalipun. Warga kampung mulai berbisik-bisik, heran dengan perubahan sikap Lilis yang drastis dan tak wajar. Apalagi setelah mereka mendengar kabar Lilis memutuskan hubungan pertunangannya dengan Fahri. Seperti malam itu, ketika Herman duduk di ruang tamu, tak lama kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Herman berdiri, membuka pintu, dan di luar sana berdiri Lilis dengan mata penuh kerinduan. Herman, ucap Lilis dengan suara bergetar. Matanya tak pernah lepas dari wajah lelaki yang dirindukannya siang maupun malam. Lis, sudah malam. Kenapa kesini? Tanya Herman berbahasa basi, tetapi dalam hatinya ada rasa puas yang tak bisa ia sembunyikan.
Ulun kada bisa guring, Kak, ujar Lilis tanpa malu-malu, mengakui kalau ia tak bisa tidur karena memikirkan Herman sepanjang hari. Herman tersenyum tipis. Dia menoleh ke dalam rumah, di mana kedua orang tuanya memandang dengan sorot keberatan. Mereka tidak suka jika ada gadis yang datang berkunjung di malam hari, bahkan menyuruh Herman agar segera mengantar Lilis pulang. Lilis pun tidak menolak. Mereka berjalan berduaan di malam yang gelap. Tangan Herman merangkul bau Lilis, bahkan sebelum tiba di rumah Lilis, Herman masih sempat mencium pipi dan bibir Lilis, membuat gadis itu tersipu malu, tetapi tidak menolaknya. Pagi harinya, warga menggunjing kejadian malam tadi sehingga sampai ke telinga Fahri. Fahri yang sudah terpuruk karena pembatalan pernikahan segera mendatangi rumah Herman dengan langkah penuh amarah. Di depan rumah Herman, Fahri berteriak lantang menarik perhatian warga sekitar. "Herman! Herman! Keluar ikam!" seru Fahri penuh dengan amarah. Begitu Herman mendengar teriakan di luar rumah, ia segera membuka pintu dengan tenang, meski dalam hatinya ada perasaan waspada. Fahri menatapnya tajam, wajahnya merah padam. Fahri langsung memaki-maki Herman, menganggapnya sebagai lelaki brengsek yang telah mencuri calon istrinya. Herman berdiri tenang, wajahnya tetap datar walau Fahri terus menyebutnya dengan sebutan kotor. Fahri semakin marah karena Herman yang diam saja, tangannya terkepal siap untuk menghantam Herman. "Lilis tak akan pernah bertindak seperti ini. Ikam pasti menggunakan sesuatu untuk membuatnya seperti ini." Keributan itu berhasil menarik perhatian para tetangga. Mereka berkerumun di depan rumah Herman, menyaksikan kedua lelaki itu saling berhadapan dengan ketegangan yang terasa menggelegar. Melihat suasana semakin memanas, Mira, adik dari Herman, mencoba melerai. "Kak Fahri, tolong jangan berkelahi di sini. Biarkan semua tenang dulu." Fahri tak mau mendengar. "Kata Mira, Lilis sebelumnya calon biniku. Kakak Ikam sudah merusak semuanya." Herman menghela nafas, mencoba mengendalikan emosi. Fahri, dengar. Lilis yang datang padaku, bukan sebaliknya. Jangan salahkan aku atas keputusan yang dia buat. Ucapan itu justru membuat Fahri semakin marah. Dengan segenap amarah, dia melayangkan pukulan ke wajah Herman. Herman terhuyung mundur, merasakan panas di pipinya yang baru saja dihantam. Warga yang menyaksikan semakin ramai. Sebagian mencoba melerai. Fahri kembali maju, siap menghantam lagi. Dasar pengecut, merasa harga dirinya diinjak. Herman akhirnya merespon tinju di ulu hati Fahri sehingga ia merintih kesakitan. Fahri menatap penuh kebencian, tetapi amarahnya terpaksa diredam setelah kedatangan warga yang lebih tua ikut melerai mereka. Dalam hati, Herman merasakan senang. Dia berhasil membuat Fahri merasakan pahitnya kekalahan. Beberapa hari kemudian, Lilis kembali mendatangi Herman. Wajahnya tampak lebih tenang, tatapan matanya tetap menunjukkan hasrat yang membara. Gosip tentang Lilis dan Herman semakin banyak dibicarakan warga kampung, apalagi ketika mereka mendapati perut Lilis yang terlihat sedikit buncit. Wajah orang tua Lilis seperti diberi kotoran karena ulah anak mereka. Mau tidak mau, mereka menerima saja uang jujuran yang diberikan Herman asal Lilis dinikahinya. Pernikahan antara Herman dan Lilis berlangsung secara sederhana. Ada banyak orang menggunjingkan hubungan mereka yang dianggap tiba-tiba pada awal pernikahan. Herman bersikap sebagai suami yang bertanggung jawab, mengurus semua keperluan, bahkan ia rela bekerja lebih keras demi memastikan keluarganya tercukupi. Saat Lilis mulai hamil besar, Herman sering membawanya ke bidan memastikan kandungan istrinya sehat. Dan ketika anak pertama mereka lahir, seorang anak lelaki, Herman sangatlah bangga. Ia memberi nama anaknya dengan penuh harap, berdoa agar kelak anak ini bisa menjadi penerusnya yang bisa dibanggakan. Tahun demi tahun berlalu, anak kedua mereka lahir, dan kali ini adalah seorang perempuan. Lilis dan Herman terus berusaha menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak mereka tumbuh sehat. Herman bekerja lebih keras lagi, memastikan keluarganya hidup dengan layak. Tapi sayang, sekeras apapun Herman bekerja, penghasilannya tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah mereka. Keduanya selalu saja kekurangan, sehingga Herman pusing tiap kali Lilis meminta uang belanja. Suatu sore,
Herman pulang dengan wajah yang letih, matanya memancarkan kemarahan, bibirnya mengatup keras tanpa sapaan seperti biasanya. Ia meletakkan tas kerja di lantai dengan kasar, ia langsung merebahkan tubuh di kursi ruang tamu. Ia memejamkan mata, berharap bisa meredakan kepenatan, tapi pikirannya terus berputar, menghitung uang yang semakin tipis, kebutuhan yang terus membesar. Kak, mau makan dulu. Suara Lilis terdengar pelan dari arah dapur. Herman membuka mata, menatap sekilas ke arah Lilis. Tatapannya kosong, seolah tak mendengar apa yang ditanyakan. Lilis yang menyadari keadaan suaminya hanya bisa menghela nafas, mencoba untuk tidak tersinggung. Dia tahu Herman sedang tertekan, tapi kadang-kadang sikap dingin Herman itu membuat hatinya terluka. Di meja makan, mereka duduk berhadapan, tapi suasana tetap dingin. Herman menatap piringnya dengan kosong sementara Lilis mencoba memulai percakapan. Kak, mungkin besok Ulun bisa cari pekerjaan tambahan supaya bisa membantu Pian sedikit, kata Lilis dengan hati-hati. Mendengar usulan itu, Herman meletakkan sendoknya dengan kasar. Ikan pikir, aku kada bisa mengurus kebutuhan keluarga. Herman menatapnya dengan tajam. Bukan kak, Ulun hanya ingin membantu. Lilis mencoba menjelaskan, tapi suaranya terpotong oleh tatapan Herman yang makin tajam. Keesokan harinya, Herman kembali bekerja seperti biasa. Meski hatinya masih kesal, ia mencoba untuk memendam kemarahannya. Akan tetapi, hari itu seorang rekan kerja yang bernama Andi menyinggung soal hutang yang dimilikinya. Kata-kata Andi terdengar santai, tetapi bagi Herman itu adalah tamparan yang menyakitkan. Man, kapan dibayar hutang? Jangan sampai lupa ya, ucap Andi sambil tersenyum kecil. Ya Andi, aku tahu. Tidak perlu diingatkan terus, jawabnya dengan nada tertahan, wajahnya merah padam. Andi tertawa kecil, menepuk bahu Herman dengan sedikit bercanda. Ternyata sentuhan ringan itu malah membuat amarah Herman meledak. Tanpa pikir panjang, ia menepis tangan Andi dengan kasar, membuat Andi terkejut dan mundur beberapa langkah. Ikan pikir, aku kada sanggup membayar hutang. Herman berseru dengan suara keras, membuat rekan-rekan kerja lain di sekitar mereka menoleh dengan rasa ingin tahu. Andi, yang pada awalnya hanya bercanda, mulai merasa tersinggung. Santai bang, aku cuma berpandit baik-baik. Kenapa jadi saring? Kata-kata itu seakan menjadi pemicu yang memperkeruh emosi Herman. Ia mendorong bahu Andi dengan kasar. Keduanya bertengkar, saling melontarkan kata-kata kasar. Situasi semakin panas, hingga akhirnya beberapa rekan kerja lain mencoba melerai mereka. Tetapi suasana sudah terlanjur memanas. Manajer perusahaan yang mendengar keributan itu segera datang dan memisahkan mereka. Setelah bertanya mengenai apa yang terjadi, manajer memutuskan bahwa tindakan Herman tak bisa ditoleransi. Herman, saya sudah memikirkan keputusan ini dengan matang, ujar manajer dengan nada serius. Anda dipecat. Herman terpaku. Kalau mendengar keputusan tersebut, dunia seakan runtuh di depannya. Ia tahu bahwa tindakannya tadi memang berlebihan, tapi ia tak pernah menyangka bahwa dampaknya akan sebesar ini. Tanpa banyak bicara, ia mengambil barang-barangnya. Sepanjang perjalanan pulang, Herman berusaha mengendalikan emosinya. Di satu sisi, ia marah pada Andi yang dianggapnya memancing keributan, namun di sisi lain ia juga marah pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia kehilangan pekerjaan hanya karena amarah sesaat? Ketika sampai di rumah, Lilis menyambutnya dengan wajah penuh harap. Namun ekspresi Herman yang suram segera menghancurkan senyum di wajahnya. Lilis tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia ragu untuk bertanya. Kak, ada apa? Tanyanya pelan. Herman diam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. Aku dipecat. Mendengar itu, Lilis merasa dunia di sekitarnya bergetar, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Kita bisa cari jalan keluar, Kak. Jangan putus asa. Namun, bagi Herman, kata-kata itu tak mampu meredakan amarah dan kepedihannya. Ia hanya menatap Lilis dengan mata penuh kemarahan yang tertahan. Hidupnya kini makin terpuruk.
Setelah kehilangan pekerjaannya, Herman semakin berubah. Dia tak lagi bertanggung jawab seperti dulu. Setiap hari yang ada hanya kemarahan yang selalu siap meledak, tak peduli siapa yang menjadi sasaran. Beban kehilangan pekerjaan membuatnya sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Jika dulu dia berusaha menjaga sikap, kini Herman tak lagi peduli. Suatu sore, Lilis sedang duduk di ruang tamu sambil menidurkan anak bungsu mereka yang masih kecil. Tiba-tiba saja Herman pulang dengan wajah merah padam, bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Tanpa aba-aba, Herman menghempaskan pintu hingga terdengar suara keras yang mengagetkan Lilis. "Lilis, kenapa rumah selalu berantakan setiap kali aku pulang?" bentaknya. Lilis yang awal terkejut berusaha menenangkan diri, menjawab dengan suara pelan. "Maaf kak, anak-anak tadi sedang bermain di sini. Ulun baru mau membersihkannya." Herman mendekat, pandangannya tajam penuh kemarahan. Tanpa banyak bicara, tangannya terangkat dan menampar wajah Lilis keras-keras. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Lilis hanya bisa menahan air mata. Ia tak berani melawan. Dia tahu bahwa Herman dalam keadaan mabuk akan semakin ganas jika dilawan. "Jangan banyak alasan, Lis. Kami ini bini macam apa yang kada bisa mengurus rumah?" Herman berteriak sementara matanya terus menyorot tajam ke arah Lilis. Anak mereka yang masih kecil menangis ketakutan melihat ayahnya yang berubah menjadi begitu kejam. Perlakuan Herman semakin parah dari hari ke hari. Tak jarang ia pulang larut malam dengan kondisi mabuk berat. Setiap pulang dalam keadaan seperti itu, dia akan mengamuk, mencari-cari kesalahan Lilis sekecil apapun. Tak peduli anak-anak sedang tidur atau terjaga, Herman selalu saja melampiaskan kemarahannya tanpa berpikir panjang. Pernah Herman pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia melihat Lilis yang sedang berada di dapur mencoba merapikan piring yang berserakan. Herman menghampirinya dengan langkah sempoyongan lalu menarik tangan Lilis dengan kasar. Dia menuduh jika istrinya itu telah bercerita banyak hal pada tetangga mereka tentang keadaan Herman yang sekarang pengangguran. Lilis terkejut. Ia menatap Herman dengan pandangan penuh ketakutan. "Adakah Herman? Ulun kada pernah." Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Herman menamparnya lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Diam! Jangan berdusta. Semua orang di kampung ini sudah tahu." Dengan tangis yang tertahan, Lilis hanya bisa mengangguk, mencoba meredam kemarahan Herman. Dia tak berani melawan. Dalam hatinya ada perasaan hancur yang semakin dalam. Di luar rumah, Herman juga semakin sering menghabiskan waktu bersama perempuan lain. Di warung remang-remang yang berada di tepi jalan, dia sudah dikenal sebagai pelanggan tetap. Setiap malamnya, Herman selalu duduk di sana, ditemani perempuan yang berbeda-beda, menenggak minuman keras hingga tak sadarkan diri. Dan setiap kali pulang dari sana, kemarahannya terhadap Lilis semakin membesar. Seakan-akan ia menyalahkan istrinya atas semua kegagalan yang ia rasakan dalam hidup. Suatu malam, saat dia pulang setelah menghabiskan waktu bersama perempuan lain, Herman melihat Lilis yang sudah tertidur di ruang tamu bersama anak-anak mereka. Entah apa yang merasuki pikirannya, ia membangunkan Lilis dengan kasar, menendang kakinya hingga Lilis terbangun dalam keadaan bingung. "Bangun!" bentaknya dengan suara berat karena pengaruh alkohol. Lilis yang baru saja terbangun hanya bisa menatap Herman dengan ketakutan. Dia tak tahu apalagi yang akan dilakukan oleh suaminya kali ini. Herman mendekat lalu menarik rambut Lilis dengan kasar, membuatnya meringis kesakitan. "Kak Herman, tolong Kak Herman, jangan seperti ini," pinta Lilis dengan suara bergetar. Namun Herman tak peduli. "Kalau bukan karena anak-anak, ikam sudah kucampakkan sejak dulu." Herman menjerit, matanya penuh amarah. Anak-anak mereka yang terbangun karena suara ribut saling berpelukan sambil memandang ketakutan, tak berani bergerak. Mereka tahu bahwa ayah mereka yang mabuk lebih mirip monster. Lilis berusaha menenangkan anak-anaknya. Sementara itu Herman terus menghina dan menyalahkannya, seakan semua kesulitan hidupnya ini adalah akibat dari kehadiran Lilis di sisinya.
Kehidupan Lilis kini berubah menjadi neraka yang tak ada habisnya. Setiap hari penuh ketakutan akan sikap Herman yang tak terkendali. Dia ingin melawan, dia ingin lari dari pernikahan ini, namun ia tak tahu harus kemana. Di hadapan orang lain, Lilis hanya bisa diam menyembunyikan luka-luka yang kerap kali berbekas di tubuhnya. Pada akhirnya, Lilis hanya bisa bertahan demi anak-anaknya, berharap suatu hari nanti keadaan akan membaik, meski setiap harinya kenyataan hanya menunjukkan kegelapan yang semakin pekat. Perlakuan Herman tak pernah berubah, bahkan semakin parah seiring waktu. Di mata Lilis, suaminya tak lagi menjadi sosok yang dulu ia kenal. Herman kini hanyalah seorang lelaki yang kejam, yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga mereka dengan tangan dinginnya sendiri. Sampai pada suatu hari terjadi peristiwa yang menggegerkan kampung. Sekitar pukul 11 malam, ada pemuda yang melihat Herman melarikan sepeda motor milik salah satu warga. "Maling! Ada maling!" Dia langsung meneriakkan peringatan keras hingga memancing perhatian orang-orang yang berada di sekitar. Tanpa menunggu lama, suara teriakan itu membangunkan penduduk, membuat mereka keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Seseorang di antara kerumunan berteriak, "Ah, itu Herman, dia mengambil motor Pak Raffi." Mereka lalu mengejar Herman yang kini tampak panik dan berusaha menghindari massa. Kakinya berlari terburu-buru, mencoba menjauh dari kejaran warga. Karena panik, Herman justru berbelok arah ke arah gang buntu, dan saat ia menyadari kesalahannya, nafasnya tersengal-sengal, wajahnya tampak ketakutan, keringat bercucuran di keningnya. Seakan sadar tak ada lagi jalan keluar, ia menoleh putus asa ke arah warga yang semakin mendekat dengan tatapan penuh kebencian. Sudah berbulan-bulan kampung tidak aman. Banyak rumah yang dibobol pencuri, sehingga kesempatan ini tidak akan terlewatkan. "Apa-apaan ini? Kalian mau apa?" Herman mencoba membela diri, suaranya bergetar. "Sudah cukup, Herman. Kelakuan Ikam sudah melewati batas." Salah seorang warga berteriak, disambut sorakan dari orang-orang lainnya. Tanpa aba-aba, seseorang menarik Herman dengan kasar, membuatnya terjatuh ke tanah. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya, menghantam wajah, dada, dan punggungnya tanpa ampun. Herman berusaha meronta, ia berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tenggelam di antara teriakan kemarahan massa. Dia melindungi wajahnya dengan kedua tangan, tapi sayang, tak berarti apa-apa bagi warga yang sudah kalap. Di tengah kerumunan, seseorang memekik, "Bakar! Bakar saja dia! Biar dia tahu akibatnya mengganggu ketentraman di kampung kita." Seketika, usulan itu langsung disambut sorak-sorai dari warga yang semakin beringas. Mereka mulai mencari barang-barang yang bisa dijadikan bahan bakar. Salah satu di antaranya menuangkan bensin di sekeliling tubuh Herman yang masih berusaha untuk bangkit. Kekuatannya sudah habis, tubuhnya penuh luka, wajahnya memar dan berlumuran darah. Sisa bensin disiram ke tubuh Herman sehingga ia berteriak putus asa. Dia tahu dirinya pasti akan tewas malam itu. Dengan nafas terengah, Herman berusaha mengucapkan kata-kata terakhir. "Tolong, tolong aku, tolong," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi sayang, sudah tidak ada lagi simpati di mata warga yang mengelilinginya. Api mulai dinyalakan, semakin membesar, mengeluarkan cahaya terang di malam yang pekat. Herman memekik kesakitan. Saat api mulai melahap tubuhnya, panasnya nyala api merambat cepat, membakar kulit, membuat tubuhnya menggeliat dalam penderitaan yang luar biasa. Warga berdiri mengelilingi, sebagian besar menonton dengan wajah yang datar, seolah-olah pemandangan mengerikan itu menjadi hukuman yang pantas bagi seorang Herman. Teriakan Herman semakin lama semakin lirih, hingga akhirnya tubuhnya tak lagi bergerak, hanya api yang terus berkobar melahap habis yang tersisa di tanah. Setelah semuanya selesai, warga berangsur-angsur membubarkan diri. Keheningan menyelimuti lokasi yang masih dipenuhi bau hangus dan asap pekat. Tak ada seorang pun yang merasa bersalah. Kematian Herman segera ditangani pihak kepolisian, tetapi warga kampung kompak menutup mulut. Tidak ada yang mengaku. Bahkan Lilis justru merasa lega karena suaminya yang kejam itu meninggal dunia. Tetapi keesokan malamnya terdengar ketukan pelan di pintu rumah Lilis. "Tok tok tok,
Tok tok tok. Lilis yang sudah setengah tertidur membeku di tempat tidurnya. Bulu kuduknya meremang. Ia yakin di jam-jam seperti ini tak mungkin ada orang yang datang bertamu. Dia mengabaikan ketukan itu, berharap suara tersebut akan berhenti. Akan tetapi suaranya semakin keras, semakin mendesak, sehingga yang tak bisa diabaikan. Akhirnya dengan tubuh gemetar, Lilis berjalan perlahan menuju pintu. Dia menempelkan telinganya di daun pintu, mendengarkan dengan seksama. Lis, terdengar suara serak, hampir tak terdengar. Tubuh Lilis mendadak kaku. Ya, itu suara Herman, serak berat. Dengan jantung berdebar kencang, Lilis memberanikan diri membuka tirai jendela sedikit demi sedikit di balik pintu. Sosok Herman berdiri, tubuhnya gosong, hitam legam, dengan sisa-sisa luka bakar yang membuat kulitnya terkelupas mengeluarkan cairan berbau amis. Mata kosongnya menatap tajam ke arah Lilis. Lilis menahan napas, tak mampu mengeluarkan suara. Sosok Herman masih berdiri di depan pintu menatapnya tanpa berkedip. Sementara udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, menggigit hingga ke tulang. Seketika Lilis menutup gorden jendela secepat mungkin. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ketukan di pintu memang berhenti, tetapi kehadiran sosok Herman itu masih terasa, menyelimuti rumahnya dengan aura kematian yang sangat mengerikan. Malam itu Lilis tak bisa tidur. Ia hanya bisa berdoa agar sosok itu tak muncul lagi. Kejadian di rumah Lilis hanyalah awal dari rangkaian teror yang melanda kampung. Beberapa malam setelah itu, para pelaku yang terlibat dalam kematian Herman mulai merasakan kehadiran yang sama di rumah mereka. Pak Raffi menjadi sasaran berikutnya. Pria yang pertama kali menyiramkan bensin ke tubuh Herman itu tak pernah menyangka jika ia akan mendapat teror. Malam itu, Pak Raffi sedang duduk di ruang tamu, hendak memejamkan mata setelah seharian bekerja di ladang. Tiba-tiba saja, ia mendengar suara langkah kaki yang berat yang mendekat dari arah dapur. Pada awalnya, ia mengira jika itu adalah istrinya, tetapi ketika dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suara langkah kaki itu terus mendekat hingga akhirnya muncul sosok di hadapannya, sosok Herman. Tapi bukan Herman seperti saat dia hidup, melainkan sesosok makhluk yang menyeramkan, penuh luka bakar yang terbuka. Darah mengucur dari seluruh tubuhnya, membasahi lantai papan rumah Pak Raffi. Mata Herman yang kosong itu menatap Pak Raffi tanpa berkedip, seakan menuduhnya, menyalahkannya atas kematian yang tragis. Kenapa? Kenapa kalian membakarku? Suara Herman terdengar penuh dendam, membuat tubuh Pak Raffi gemetar, tak mampu menjawab. Pak Raffi hanya bisa mundur dengan wajah pucat pasi. Sosok Herman perlahan bergerak mendekat setiap langkahnya, meninggalkan bekas darah di lantai rumah. Bau hangus yang menyengat memenuhi ruangan, membuat Pak Raffi hampir saja muntah. Dengan wajah penuh ketakutan, Pak Raffi berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat sambil terus berdoa. Ternyata sosok Herman selalu saja muncul, menghantui setiap sudut rumah Pak Raffi, membuatnya tak lagi bisa tidur nyenyak. Anak-anaknya pun terus ketakutan. Bukan hanya Lilis dan Pak Raffi yang menjadi korban dari teror, beberapa warga yang turut serta dalam pengeroyokan itu pun juga merasakan hal yang sama. Sosok Herman kerap muncul di rumah mereka dalam berbagai bentuk, entah itu ketukan di pintu tengah malam, atau suara langkah kaki, atau bahkan suara berat yang memanggil-manggil nama mereka. Tak ada satupun dari mereka yang berani keluar saat malam tiba. Rumah-rumah menjadi sunyi, bahkan pos ronda yang biasanya ramai kini tak lagi dijaga. Setiap orang memilih untuk tetap di dalam rumah, berdoa agar mereka tak menjadi sasaran berikutnya. Suatu malam, ada warga yang terpercaya kabar tersebut. Dia sengaja duduk di pos ronda untuk membuktikan bahwa hantu Herman tidak gentayangan. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang, membawa bau hangus yang sangat kuat, membuatnya segera menutup hidung. Dan saat ia membuka matanya, sosok Herman sudah berdiri di depannya, menatapnya dengan wajah kosong, tubuh yang menghitam, dan mata yang menyorotkan dendam. Lelaki itu menjadi ketakutan, jatuh terduduk sambil mencoba merangkak menjauh. Tak ada satu orang pun yang mendengar ceritanya. Warga kampung tak lagi hidup tenang. Malam demi
demi malam mereka dipenuhi ketakutan dan juga kecemasan. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib tiba. 40 hari berlalu sejak kematian Herman, dan perlahan-lahan suasana mencekam di kampung mulai mereda setelah upaya doa bersama dan membaca burdah keliling kampung yang dipimpin oleh sesepuh teror yang mengganggu warga kini seakan lenyap. Sosok Herman tak lagi muncul. Malam-malam kembali tenang tanpa ketukan misterius, tanpa bau hangus, tanpa sosok menyeramkan yang mengintai. Penduduk kampung yang selama berminggu-minggu hidup dalam kecemasan akhirnya bisa menarik nafas lega. Bagi Lilis, 40 hari itu terasa begitu panjang. Tak lama setelah suasana kampung kembali damai, Fahri kembali ke dalam hidup Lilis. Fahri yang dulu sempat terluka karena pernikahannya dengan Lilis gagal, datang dengan pikiran yang lebih dewasa dan bijak. Ia memandang Lilis sebagai perempuan yang telah mengalami begitu banyak kepedihan dan kini sedang merangkak dari keterpurukan. Suatu hari, Fahri memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Lilis. Dia menyapanya dengan sopan, menawarkan bantuan untuk memperbaiki bagian rumah yang sudah rusak. Lilis menerima tawaran itu dengan senyum tipis. Dalam hatinya ada perasaan nyaman yang mulai tumbuh setiap hari. Fahri hadir untuk membantunya, menguatkannya, dan perlahan-lahan hati Lilis pun kembali terbuka. Beberapa bulan kemudian, Fahri menyampaikan niatannya untuk menikahi Lilis. Ia berbicara dengan sangat tegas, matanya menunjukkan ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Lilis menatap Fahri dalam-dalam. Hatinya sudah yakin dan tanpa ragu lagi ia menerima lamaran tersebut dengan hati yang tulus. Wajahnya tersenyum lembut dan di matanya ada kebahagiaan yang sudah lama hilang. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan beberapa warga kampung. Meski tak ada pesta mewah, kebahagiaan mereka terpancar dengan jelas. Lilis dan Fahri duduk berdampingan bersama para tamu. Senyuman mereka di wajah keduanya kali ini tak ada rasa takut atau kegelisahan yang mengiringi, hanya kebahagiaan dan juga rasa syukur. Anak-anak Lilis yang selama ini merindukan kehadiran sosok ayah juga merasa nyaman dengan Fahri. Fahri memperlakukan mereka dengan kasih sayang yang tulus, menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Dia dengan sabar mendampingi setiap langkah mereka, memastikan semua mendapatkan perhatian yang selama ini mereka rindukan. Anak-anak itu perlahan mulai memanggil Fahri dengan sebutan Abah, dan setiap kali mereka melakukannya, Fahri merasa hatinya penuh dengan rasa haru dan juga kebanggaan. Hanya saja, di malam-malam tertentu, di lemari pakaian Herman seringkali muncul aroma tajam sehingga anak-anak ketakutan karena mencium aroma tersebut. Fahri sudah mengusulkan agar lemari itu dibongkar atau dibuang saja sekalian, namun tiap kali akan dibuang, tidak ada orang yang sanggup untuk mengangkatnya dari sudut kamar. Lemari yang sebenarnya berukuran sedang itu tidak bisa digeser sama sekali, bahkan setelah 5 orang lelaki berusaha menggerakkannya, tetap saja tidak bisa digeser. Fahri yang sudah sangat jengkel segera mengambil palu dan parang. Dia ingin membongkarnya saja lalu dibuang atau dibakar di samping rumah, tetapi dia lagi-lagi terkejut. Usahanya tidak berhasil. Semua orang yang berada di dalam rumah itu berpandangan ketakutan. Lilis segera memanggil guru mudir, meminta bantuannya, dan berkat guru mudir, lemari itu akhirnya terbuka lebar. Isinya tidak banyak, tetapi yang paling mencolok adalah bungkusan kain hitam yang berada di bagian paling atas. Guru mudir melarang orang lain untuk menyentuhnya. Ia segera meraih benda itu, membacakan doa, lalu menguburnya di dalam tanah. Setelah itu, lemari tersebut bisa diangkat dengan mudah, dibuang ke tempat yang tak akan pernah Lilis lihat lagi. Dan sekarang Lilis sudah terbebas dari semua pengaruh Herman. Selesai. Oh, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinase. Oh, ini baru tahu saya. Minyak kukang. Jadi ini kayaknya sejenis minyak pelet ya, minyak kukang ini. Tapi ya akan ada efeknya seperti yang dirasakan oleh Herman. Bagaimana setelah dia menggunakan minyak kukang, perilakunya berubah. Dan bahkan ketika dia meninggal dunia,
itu arwahnya jadi gentayangan karena minyak kukang ini ternyata masih ngiket teman-temannya. Luar biasa, ini jadi pengetahuan baru lagi ya. Minyak kukang selama ini kan ada minyak kuyang, ada minyak bintang, ini baru tahu lagi nih ada minyak kukang. Luar biasa sekali. Dan kalau pelet biasanya di tanah Kalimantan setahu saya ada bulu perindu ya, tapi di sini baru lagi. Dan bagaimana dalam kisah barusan Herman akhirnya harus menerima semua yang sudah dia lakukan karena dia sudah bersekutu ya dengan kekuatan jahat. Oh iya, teman-teman, di sini ada Kai Dayat. Kai adalah sebutan untuk kakek di tanah Kalimantan. Jadi bukan kiai ya, karena ada beberapa teman-teman yang kok ada sih kiai kayak gitu, bukan kiai. Jadi Kai itu adalah kakek ya, sebutan kakek untuk orang-orang Kalimantan. Jadi gitu teman-teman, dan overall kisahnya luar biasa. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya untuk Kenanga Kinasi. Terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya dari tanah Kalimantan ya, Kenanga Kinasi. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.